Shalom. Bertemu lagi dengan saya Nelson Gottlieb di dalam sesi pembelajaran teologi dispensasi. Saya hadir untuk saudara untuk kita dapat belajar bersama-sama tentang pembelajaran seri pembelajaran teologi dispensasi. Hari ini saya akan membawa saudara-saudara untuk lanjut dalam pembelajaran kita, dan hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran teologi dispensasi perjanjian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam dispensasi ini dimulai dari sejak Allah memanggil Abraham di Kejadian pasalnya yang ke-12 sampai orang Israel berada di Bukit Sinai di bawah pimpinan Musa di Keluaran pasal 19. Jadi dispensasi ini kita melihat memakan waktu yang sudah mulai agak cukup panjang, mulai dari Kejadian pasal 12 sejak Allah memanggil Abraham untuk keluar dari sanak saudaranya, orang tua, keluarga, dari lingkungannya dan pergi kepada kemana Allah ingin membawa dia. Dan itu berlangsung sampai kepada di mana orang Israel dibawa keluar dari Mesir sampai di Bukit Sinai. Di sanalah dispensasi perjanjian berakhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam proses pembelajaran teologi ini kita temukan bahwa tokoh dari dispensasi perjanjian adalah Abraham itu sendiri. Mengapa disebut dispensasi perjanjian? Karena pada dispensasi ini Allah banyak memberi janji melalui Abraham kepada kehidupan dan keturunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu dicatat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Saya membawa kita untuk melihat ada 7 janji besar yang Allah berikan kepada Abraham pada dispensasi ini. Kita lihat, saya membacakannya, Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 2 dan ayat 3. Aku akan mungkin saya harus baca dari ayat 1 supaya kita memahami Allah memanggil Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita lihat dari bacaan ini, saudara, ada 7 janji besar yang Allah berikan kepada Abraham pada dispensasi perjanjian ini. Itu sebabnya dispensasi ini disebut dengan dispensasi perjanjian, karena sampai begitu banyak janji yang Allah berikan kepada Abraham untuk kehidupannya maupun kehidupan keturunan sampai anak cucu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa di dalam pembelajaran kita. Kita maju dan melihat janji-janji besar ini. Jadi kita lihat di sana ada 7, sekali lagi saya ulangi, ada 7 janji besar Allah di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga kepada Abraham. Yaitu yang pertama, kita mulai belajar satu persatu janji ini, 7 janji besar. Yang pertama, Tuhan berfirman, Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Luar biasa ini janji yang Allah berikan kepada dia, ya. Janji ini digenapi. Kita lihat kapan digenapi. Nah, digenapi yang pertama bahwa bangsa Israel, atau mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub yang akhirnya disebut Israel, bangsa Israel seperti debu banyaknya di dalam Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-16. Jadi kita lihat ya,
dia penggenapannya di dalam kata janji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Penggenapannya itu dari Abraham, dia turun kepada Ishak anaknya yang disebut dengan anak perjanjian. Kemudian Ishak mempunyai anak Yakub, Esau dan Yakub, dan yang dipilih masuk di dalam program janji yang besar ini juga adalah melalui Yakub. Dari Yakub maka Allah merubah namanya menjadi Israel. Dari Israel ini mereka punya 12 suku. Dan Yakub punya 12 anaknya dan disebut dengan 12 suku Israel. Dari sana Tuhan memberi janji itu kepada mereka, sehingga janji itu tergenapi di dalam bangsa ini. Jumlah mereka cukup banyak. Saya di dalam Kejadian pasal 13 ayat 16, saya membawa kita untuk melihat janji ini digenapi di sini. Dan sekali lagi, Kejadian pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Jadi Tuhan berjanji seperti ini kepada Abraham. Ya, mereka ngobrol dan Tuhan bilang, seandainya, sekiranya ada orang yang bisa menghitung banyaknya jumlah debu tanah, maka itulah orang juga bisa menghitung keturunan. Luar biasa, ini janji yang hebat, yang besar, janji yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kemudian kita lihat dia turun sampai di masanya Yesus. Yohanes pasalnya yang ke-8. Orang-orang ini mengaku mereka adalah keturunan Abraham. Ketika mereka menolak Yesus, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bercakap-cakap dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, dan mereka menyatakan diri mereka sebagai keturunan Abraham. Yang pada akhirnya Yesus mengecam mereka. Saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 33. Saya membawa kita ke sini untuk melihat percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang bangga menyebut diri mereka adalah orang-orang Israel, keturunan Abraham. Baik, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 37 di sana dikatakan demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada mereka, kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi saudara, sampai ini janjinya ya, bahwa mereka akan banyak seperti debu tanah. Dan sampai di masa Yesus mereka tetap bangga mereka adalah keturunan Abraham. Sampai hari ini mereka, orang Israel bangga mereka keturunan Abraham, dan jumlah mereka cukup sangat banyak. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham ini jumlah mereka ini banyaknya seperti debu tanah. Jadi kita lihat itu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini penggenapannya dari membuat bangsa yang besar. Kemudian yang kedua, ternyata bangsa Arab juga adalah bangsa yang Tuhan berikan melalui Abraham. Lewat siapa? Lewat Ismail. Saudara, kita lihat di sini. Ternyata Alkitab mencatat keturunan Ismail juga mendapatkan janji di sana. Tetapi kalau janji kepada Ishak itu adalah janji kekal, ya, janji yang diikat secara kekal. Secara rohani
ya, jasmani dan rohani, tapi janji kepada Ismail itu secara jasmani. Mereka juga mendapat janji yang besar di sana di dalam keturunan Abraham, karena Ishak dan Ismail adalah kakak beradik, ya. Cuman Ishak adalah anak perjanjian, sedangkan Ismail itu bukan anak perjanjian. Jadi saudara, kita lihat di sana ya. Mari kita baca Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-18 sampai 20. Saya bawa kita ke sana. Kejadian 17 ayat 18 sampai 20. Jadi baik bangsa Israel maupun bangsa Arab itu adalah bagian daripada janji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Mari kita lihat di sana. Kejadian pasal 17 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan demikian. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperkenankan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Saudara lihat, ini janji. Allah memberikan janji sekaligus kepada Israel, yaitu dari keturunan Ishak. Karena Abraham komplain Tuhan, kenapa bukan Ismail saja anakku, anak perjanjian itu? Tuhan bilang tidak bisa, karena Ismail dari Hagar. Hagar bukan istri sah. Hagar bukan istri yang diperkenankan oleh Allah. Hagar adalah istri yang dipaksa oleh Sarah, sehingga mengakibatkan ada 2 bangsa besar yang terjadi di sini. Sehingga itu saudara, Tuhan tetap memberikan juga apa yang Abraham minta. Allah juga akhirnya penuhi, tapi Allah memberikan kepada dia ketegasan bahwa Ishaklah yang menjadi utama, yang sulung. Ishaklah yang akan menerima berkat perjanjian kekal yang berasal dari Allah, bukan Ismail. Tetapi karena Abraham meminta, maka Allah juga memberikan janji ini bahwa dari Ismail Allah akan memberkati dia, beranak cucu menjadi banyak, bahkan dia akan memiliki 12 kerajaan. Sehingga saudara, kita lihat di tanah Arab sana ya, di Timur Tengah sana ada 12 kerajaan yang besar, dan itu adalah janji yang sudah dibuat oleh Allah dari sejak awal. Ketika Allah memberikan janji, aku akan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. Wow, luar biasa, kita lihat di sana. Nah, jadi ada Ishak, ada Ismail di sana, dan Allah memberi janji. Secara jasmani Ishak memiliki keturunan, Ismail memiliki keturunan yang banyak dengan 12 kerajaan yang besar di sana. Itu yang Tuhan janjikan kepada mereka. Oke. Jadi kemudian kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-17. Kejadian 22 ayat 17 di sana dikatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, serta seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi Tuhan berjanji, tidak, orang Israel itu keturunan dari Abraham itu tidak hanya seperti debu tanah banyaknya, tetapi juga seperti pasir di laut dan bintang-bintang di angkasa sana, di udara. Wow, luar biasa sekali ini janji besar yang Abraham sendiri tidak dapat berpikir akan jadi seperti itu. Tetapi itulah Allah kita. Allah konsisten dengan janjinya. Ketika Allah memberi janji, maka dia konsisten menjalankan janjinya dan memberikannya kepada orang yang mendapatkan janji itu. Abraham luar biasa, sehingga itu hari ini tidak ada orang yang tidak mengenal Abraham. Saudara, Anda bicara tentang Abraham di mana saja, ya, di mana saja orang kenal Abraham. Di setiap bangsa orang kenal Abraham. Di dalam semua agama orang mengenal Abraham. Kenapa? Karena di dalam agama besar di dunia, kita lihat di sini ada Yahudi, ada Kristen, ada Muslim, semua mengakui bahwa
Abraham adalah bagian daripada perjanjian mereka bagian daripada kehidupan mereka. Jadi kita lihat luar biasa, ini janji punya pengaruh yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah ini, jadi kita lihat di sini tidak hanya kepada keturunan orang Yahudi atau orang Israel saja, tetapi juga kepada Ismail mendapat janji. Bahkan yang ketiga kita lihat di sini, untuk janji menjadi bangsa yang besar itu adalah orang-orang percaya keturunan rohani. Wow, luar biasa sekali. Ternyata orang-orang percaya juga adalah bagian daripada keturunan Abraham, tapi secara rohani, bukan jasmani ya. Nanti kita akan lihat di sana. Oke, mari saya membawa kita untuk melihat bahwa orang-orang percaya itu adalah keturunan rohani dari Abraham. Tidak ada hubungan secara jasmani. Kita tidak lahir dari keturunan 12 suku sana, tetapi secara iman kita diakui di dalam Alkitab bahwa adalah keturunan Abraham secara rohani. Nah, kita mulai dari Yohanes pasal 8 tadi, saya bawa kita di sana untuk memahami ini. Yohanes 8 ayat 39, 40 dan 44. Oke, mari kita telusuri bagian-bagian ini. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 39, ya, ayat 39, 40 dan ayat 44. Saya membaca bagian ini. Yohanes pasal 8 ayat 39, di sana dikatakan, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ayatnya yang ke-40 di sana dikatakan, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kemudian karena mereka ngotot, Tuhan langsung to the point untuk mengatakan siapa mereka. Ayat 44 di sana Tuhan Yesus langsung mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi ini orang Israel, mereka mengaku mereka adalah keturunan Abraham, tetapi mereka tidak melakukan apa yang nenek moyang mereka lakukan, yaitu tunduk dan taat kepada Allah. Yesus kerjakan apa yang bapak mereka, yang mereka akui bapak mereka, orang tua mereka, nenek mereka. Tapi Yesus melakukan pekerjaannya Allah. Mereka berontak, mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi ada pengakuan dari Yesus kepada mereka adalah orang-orang keturunan dari Abraham. Karena mereka tidak taat, maka secara rohani mereka punya bapak adalah iblis. Bayangkan, luar biasa sekali di sana. Kemudian kita melihat di dalam Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16-17. Roma 4 ayat 16-17. Nah, ini kita akan dibawa kepada pemahaman bahwa orang-orang percaya juga adalah bagian daripada keturunannya Abraham. Roma pasalnya yang keempat, di sana dikatakan demikian, ayat 16 dan ayat 17. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Saya ulangi. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah Bapa kita semua. Ayat 17 dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan engkau firman-Nya menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi ini janji luar biasa.
engkau akan menjadi bapa banyak bangsa, dan orang-orang percaya adalah bagian daripada anak-anak Abraham dari imannya Abraham. Artinya siapa saja yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, dia menjadi anak Allah, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran, sama dengan Abraham. Ketika dia percaya, maka iman Abraham diperhitungkan Allah menjadi kebenaran. Luar biasa, ini janji yang hebat sekali. Kemudian kita pergi kepada Galatia pasal 3 ayat 6 dan 7. Galatia pasal 3 ayat 6 dan 7, di sana dikatakan demikian. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Wow, jadi orang percaya adalah bagian daripada anak Abraham. Kemudian ayatnya yang ke-29, di sana dikatakan demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wow, saudara lihat ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dari baru satu janji ini kita lihat bagaimana dia punya Allah memberikannya. Janji itu akan ditergenapi mulai dari bangsa Israel, bangsa Arab, sampai kepada kita orang-orang percaya masuk di dalam bagian janji. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Luar biasa, saudara, baru satu. Masih ada 6 lagi. Berikut kita akan ketemu untuk menggali lebih dalam lagi 6 janji yang belum kita bahas hari ini. Kita baru membahas satu janji. Jadi kita lihat itu ya. Kembali lagi, Tuhan memberi janji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu baru satu. 6 lagi Anda akan ikuti seri yang saya ajarkan kepada saudara di hari-hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Saudara pasti diberkati.